Bukan itu yang aku maksudkan. Wala aman khairan min amin, dan bukan pula aku maksudkan zaman ini lebih baik dalam artian banyak hujannya, lebih makmur, bukan. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Tetapi karena ulama kalian dan fuqaha kalian telah pergi, thumma la tajiduna minhum khulafa, kemudian tidak didapati lagi dari mereka orang-orang yang menggantikannya. Wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim, kemudian datanglah satu kaum yang berfatwa dengan pendapatnya sendiri. Asar ini dinukil pula oleh Ibnu Hajar dalam ucapannya tadi dalam Fathul Bari. Dikatakan di sini bahwasanya yang membedakan satu zaman lebih baik dari zaman lain bukan amirnya, penguasanya ini lebih baik daripada itu lebih baik daripada ini, bukan. Yang membuat lebih jelek adalah ulama'ukum yadhhabun, karena ulama kalian telah pergi, karena fuqaha kalian, ahli fikih kalian telah habis. Itu yang membuat zaman tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Beberapa tahun kemarin masih ada Syekh bin Baz rahimahullah, masih ada Syekh Al-Albani rahimahullah, masih ada Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, masih ada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, masih ada Syekh fulan, yang kemarin hanya 1 atau 2 tahun kemarin hampir bersamaan mereka Allah ambil rahimahumallahu ajma'in. Ya jelas keadaan sekarang lebih jelek daripada keadaan kemarin, ya, lebih jelek daripada keadaan waktu mereka masih hidup. Adapun gantinya selalu tidak seperti gurunya, di bawahnya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa tidak datang satu zaman kecuali zaman itu lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Bukan permasalahan kemakmuran, bukan permasalahan penguasa lebih baik dari penguasa ini dan penguasa itu, bukan. Tapi kita berbicara tentang ilmu, bahwa zaman yang akan datang selalu lebih jelek dan lebih sedikit ilmunya daripada zaman yang sebelumnya. Karena ulama kalian pergi, karena ulama kalian berkurang, karena fuqaha kalian telah banyak yang meninggal, dan kemudian mulai berkurang, dan nanti ketika ulama itu habis, manusia sama, bukan sama pinternya, sama bodohnya, sehingga tidak bisa saling mengingatkan, tidak bisa saling menegur, tidak bisa saling mengingkari kemunkaran, karena ilmunya sama, nggak ngertinya. Akhirnya mereka berfatwa dengan kebodohan, karena tidak ada ulama, ambil sembarang orang. Udah kamu aja jadi ulama, padahal jahil. Ketika mereka mengambil ru'usan juhalan, ketika mereka mengambil tokoh-tokoh yang bodoh sebagai panutan, akhirnya mereka yuftuna bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan manusia. Ya jelas lebih jelek, ya. Walaupun semakmur-makmurnya, kita katakan zaman itu zaman yang jelek sekali. Tapi makmur, na'am, walaupun makmur sekali, tetap jelek. Karena mereka dalam keadaan dalun dan mudillun, dalam keadaan sesat dan menyesatkan. Apa manfaatnya kemakmuran tadi kalau dalam keadaan sesat? Itu saya katakan, kata Syekh Abdul Malik Ramadan, raf'ul iskali bil athar huwa qurratu uyuni ahli al-athar. Menjawab permasalahan tadi dengan athar adalah qurratu uyuni ahli al-athar, adalah suatu yang sangat menyenangkan bagi ahli sunnah.
Ketika tadi bingung ini maksudnya apa? Kok dikatakan tahun yang akan datang lebih jelek daripada sebelumnya? Padahal pada zaman Umar bin Abdul Aziz lebih makmur daripada zaman sebelumnya. Kok begini? Ada kesulitan kan untuk memahami? Ternyata dijawab dengan asar dari Ibnu Mas'ud tadi. Maka ahli sunnah kalau mendapatkan jawabannya dari asar itu betul-betul gembira. Bukan menjawab dengan akal sendiri, bukan menjawab dengan perasaan sendiri, bukan menjawab dengan kira-kira, tapi dengan asar, dengan riwayat. Ternyata perawi sendiri, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menjelaskan bukan rohaan minal ais, bukan masalah kemakmuran hidup, dan bukan pula masalah harta lebih banyak, bahkan bukan pula amirun khairan min amir, bukan pula amir lebih baik daripada amir. Bukan, semuanya bukan. Tetapi datangnya zaman itu lebih jelek karena berkurangnya ilmu dengan berkurangnya para ulama. Karena ilmu itu tidak hilang begitu saja. Qubidal ilmu biqabdil ulama. Tercabutnya ilmu itu dengan dicabutnya, dimatikannya para ulama. Itu berkurangnya ilmu. Dengan dimatikannya para ulama, ilmu berkurang. Dan ketika habis dan ilmu tidak ada pada zaman itu, maka manusia berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka Ahlus Sunnah gembira mendapatkan asar ini, jawaban yang jelas. Ternyata juga permasalahan ilmu yang jadi ukuran. Apalagi apa yang kita bahas ini merupakan prinsip yang penting. Kenapa dikatakan prinsip? Li'anna ghalibal khalqi lirahmil mali was sultani wasul. Karena kebanyakan makhluk sangat bersegera kepada harta dan kekuasaan. Kenapa? Kebanyakan manusia sangat bersegera kepada harta dan kekuasaan. Karena mereka menganggap bahwa akan didapat kemenangan dan kejayaan dengan dua ini. Dengan kekuasaan dan kemakmuran. Lihat, rata-rata manusia berpikir pada dua itu. Mal was sultan. Harta dan kekuasaan. Kalau kita punya harta banyak dan kita sudah memegang tampuk kepemimpinan, memegang kekuasaan, insya Allah Indonesia ini jadi negara Islam, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi daulah Islamiyah al-manshudah. Asal kita bisa merebut kekuasaan dan bisa memiliki harta yang banyak untuk modalnya. Rata-rata pemikiran manusia seperti itu. Lah di mana letaknya ilmu? Apakah dapat kamu menjayakan Islam, memenangkan Islam dengan dua perkara itu tanpa ilmu? Kenapa? Kok dua itu terus yang dikejar? Padahal Allah ceritakan bahwa orang-orang yang menyesal di akhirat nanti, orang-orang yang menyesal di akhirat nanti ketika menerima kitabnya dari kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maliyah harta, sultaniyah kekuasaan. Allah ceritakan orang-orang yang menyesal di hari kiamat nanti ketika menerima kitabnya dari kiri. Adapun orang yang menerima kitabnya dari kiri, maka mereka menyesal dan mengatakan, coba kiranya aku tidak dapat kitab sama sekali. Sampai pada penyesalannya dengan ucapan, ma aghna anni maliyah, tidak bermanfaat bagiku harta. Halaka anni sultaniyah, dan telah hilang dariku kekuasaan. Ternyata nggak ada manfaatnya kekuasaan yang dimiliki dan harta yang dipunyai. Ternyata mayughni anhum syai'a, tidak memberikan manfaat bagi mereka sedikit pun. Loh kok kenapa diulangi lagi
buruan terhadap harta dan kekuasaan. Seakan-akan tidak ada jalan lain, satu-satunya adalah merebut kekuasaan. Ada yang mau merebut kekuasaan dengan cara-cara bid'ah demokrasi. Ada yang merebut kekuasaan dengan cara pemberontakan. Ada yang merebut kekuasaan dengan cara penggulingan kekuasaan dan sejenis dan macam-macamnya. Itu bukan satu-satunya. Bahkan itu bukan jalan kepada kejayaan Islam. Bagaimana jalannya? Jalannya sudah disebut berkali-kali dan berulang-ulang dengan dalil ayat dan hadis. Bahwa menjadikan umat ini mulia adalah ilmu. Belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Belajar memahami ilmu dan menerapkan ilmu tersebut dan mengajarkan ilmu tersebut pada manusia. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal dakwahnya, itu yang dilakukan, menyebarkan ilmu. Walau ta'ammalta fitnatal harakatil islamiyah, kalau kalian perhatikan fitnah yang terjadi pada gerakan-gerakan Islam sekarang. Nah, ini penulisnya masih hidup sekarang, menyaksikan bagaimana gerakan-gerakan Islam yang ada sekarang ini dari berbagai macam bentuknya dan namanya, ya. Lau ta'ammalta fitnatal harakatil islamiyah, kalau kamu perhatikan fitnah gerakan-gerakan Islam itu, harakah-harakah itu, apalagi selain Islam, ya. Lawajadtaha majmu'atun fi hatainin na'ratain, kamu akan dapati bahwa fitnahnya yang menimpa mereka dua macam ini, mal was-sultan, harta dan kekuasaan. Mana fotokopinya? Bagaimana? Perhatikan di halaman 43 itu tulisan yang tebal, walau ta'ammalta. Dapat halaman 43. Walau ta'ammalta fitnatal harakatil islamiyah fadlan an ghairiha lawajadtaha majmu'atun fi hatainin na'ratain. Kalau kamu perhatikan fitnah yang terjadi pada harakat islamiyah, pada gerakan-gerakan Islam, apalagi yang selain Islam, engkau akan dapati fitnah mereka
terkumpul pada dua perkara. Hatainin na'ratain, pada dua poin ini, dua titik ini. Yaitu tasawwur anna khairiyyati ummah ala ukhra tabi'atun li khairiyyati hukamiha. Bahwasanya gambaran mereka bahwa kebaikan umat daripada yang lain, lebih baiknya umat di atas yang lain, itu mengikuti li khairiyyati hukamiha, mengikuti kebaikan penguasa-penguasanya. Umumnya begitu kan? Iya. Kalau penguasanya baik, akan baik seluruhnya. Kan begitu? Betul. Sampai-sampai pernah satu orang mengatakan pada saya ketika dia berdebat, karena orang ini modelnya model MII, ya. Saya ngajarkan Fathul Majid, Tauhid. Setelah selesai dia ketemu. Percuma, inti membersihkan dari noda-noda syirik, inti membersihkan orang dari berfitnah-fitnah kesyirikan dan sebagainya. Percuma kalau penguasanya masih tauhid. Kenapa kok percuma? Kata dia, makanya kias. Filsafatnya filsafat kerbau. Coba kalau kamu di sini membersihkan air sungai, kamu berusaha untuk membersihkan, tapi di sana, di muara sana, apa muara kalau mata airnya itu? Hulu. Di hulunya sana itu ada kerbau sedang berkubang. Lah percuma kamu bersihkan, airnya tetap kotor, karena yang mengalir dari atas itu kotor. Maksudnya, ya kalau kita membersihkan tapi penguasanya kotor, maka tetap akan kotor dan susah. Kerbaunya dulu disingkirkan dari sungai itu, baru kamu bersihkan, akan bersih. Pakai filsafat kerbau. Ya, jawabannya simpel saja. Saya bukan sedang bersihkan sungai dan penguasa bukan kerbau. Assalamualaikum. Kok pakai kias-kiasan seperti itu? Kita tidak menganggap bahwa ini sedang membersihkan air, tidak. Mempelajari dan mengajarkan ilmu syar'i. Kalau itu yang kita kerjakan, maka yang kita pegang adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat, tidak percuma, ya. Tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang mukmin. Dengar kami. Lah apa urusannya? Kok bilang percuma? Gulingkan dulu tauhidnya, baru kita beresi negara ini. Kita bersihkan dari syirik, kita bersihkan dari bid'ah, katanya begitu. Ada pemikiran-pemikiran yang banyak di kalangan kaum muslimin. Maka diingatkan oleh Ibnu Mas'ud, diingatkan oleh beliau, laisa amiran khairan min amir, lastu a'ni amiran khairan min amir. Aku tidak memaksudkan penguasa lebih baik daripada penguasa, bukan itu. Jadi ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak datang satu zaman kecuali lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Masalah jelek dan baik suatu zaman, suatu generasi, jelek dan baiknya tidak diukur dari situ, tapi diukur dari ilmu yang ada padanya, diukur dari ulama yang ada padanya. Yang lebih banyak ilmu, lebih banyak ulama padanya, maka itu lebih baik daripada yang kurang ilmunya dan kurang ulamanya. Tapi fitnahnya harokah rata-rata, apakah itu Ikhwanul Muslimin, apakah itu MII, apakah itu pecahan-pecahannya yang ribuan pecahan, ya, semuanya berpikir ininya dulu dirubah baru beres semuanya. Khayal. Kalau saja kamu berhasil menggulingkan, terus diangkat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, taruh di Indonesia sebagai Presiden Indonesia, kira-kira apa yang terjadi? Semua kemudian berubah jadi baik semua, atau semua protes semua kepada Umar bin Khattab sebagai penguasa yang kejam, sebagai kekuatan yang diktator dan seterusnya? Kira-kira mana yang terjadi? Dalam perhitungan manusia, ya, yang terjadi adalah mereka semua akan protes. Karena rata-rata semuanya pikirannya sudah tidak memiliki ilmu, sehingga ketika ada orang yang menegakkan sunnah dengan tegas, kaget. Ya
Apa ini? Main rajam, ini dibunuh, ini kaget. Kaget. Karena belum diajari ilmu. Bahkan mereka akan mengatakan dengan berbagai macam berhasil di Pakistan penegakan hukum potong tangan. Potong tangan yang mencuri di atas sekian ditegakkan. Apa yang terjadi? Ikatan dokter sepakisan protes. Resmi ikatan dokter demonstrasi menentang perkara ini dengan hujah-hujah masalah kesehatan, kedokteran. Ikhwan fillah azakumullah. Sekali lagi, fitnah mereka adalah tasawwur anna khairiyati ummah 'ala al-ukhra tabi'atun li khairiyati hukamiha. Bahwasanya gambaran mereka kalau kebaikan umat itu lebih baik daripada yang lain itu mengikuti kebaikan penguasanya. Aw wafrat iqtisadiha, atau mengikuti kemakmuran ekonominya. Jadi selalu itu, subhanallah, kamu bisa tes orang-orang awam, kamu tanya bahwa satu negara lebih baik daripada negara lain, satu zaman lebih baik dari zaman lain, kira-kira ditinjau dari apanya? Rata-rata ditinjau dari kemakmuran ekonominya dan ditinjau dari penguasanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa nanti orang-orang yang menyesal di hari kiamat mengatakan ternyata tidak bermanfaat bagiku hartaku, dan ternyata tidak bermanfaat bagiku kekuasaan. Dan ternyata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa zaman itu lebih baik daripada zaman yang lain, bukan masalah amir khairan min amir, dan bukan masalah raha minal aish, dan bukan masalah malan yufiduhu, bukan masalah harta yang didapatkan. Walakin ulama'ukum, tetapi ulama kalian yang hilang. Lihatlah, ala tara ana aktsaruhum la yarudduna min arsyil malik yadalamis walau kanat tama'atan min demokratiyatil wasawis. Tidakkah kalian lihat bagaimana mereka dalam kursi kepemimpinannya tidak boleh disentuh oleh siapapun. Jangan berani-berani menggoyang, nyentuh aja nggak boleh, karena sangat cintanya dengan yang namanya sultan. Walaupun yang mau menyentuhnya, yang mau menggoyang dengan jalan yang resmi menurut mereka. Apa istilahnya kalau resmi itu? Melalui jalur apa sih istilah kalian? Ya, dengan demokrasi, dengan secara yang sah, yaitu dengan bikin partai, kemudian berusaha untuk membesarkan partainya, dan kemudian pemilu, dan kemudian menang, dan kemudian menggulingkan dengan resmi. Itu aja nggak boleh. Akan berperang, akan bertempur besar-besaran kalau berani nyentuh kursi saya. Padahal menurut mereka itu adalah jalan yang resmi. Apalagi yang di luar itu. Ini menunjukkan kalau mereka sangat mementingkan sultan. Jangankan sultan yang paling tinggi, sultan di partainya aja mereka akan berantem pukul-pukulan dan berantem dengan berbagai macam cara untuk berebut jadi pemimpin partai. Ya, apakah ini jalan persatuan atau jalan perpecahan? Wa akharina yarawna anna 'audat 'izzil muslimin marhunatun bitafawwuqil hadari. Dan sebagian yang lain berpandangan bahwa kembalinya kemuliaan Islam dan kaum muslimin adalah tergantung pada tafawuqil hadari, tergantung pada kemajuan dan kemodernan. Kalau Islam itu begini terus, ya akan hina. Kita harus menggapai kemuliaan. Dengan apa? Dengan kita pelajari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Belajar. Kamu harus jadi insinyur, profesor, doktor, dan terusnya. Supaya maju Islam ini, supaya mulia Islam ini, jangan direndahkan terus.
katanya. Walidzalika la yabrahuna alaihi akifin. Oleh karena itu mereka tidak pernah bergerak dari iktikafnya. Terus iktikaf di situ. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke universitas, terus sekolah sampai luar negeri terus. Supaya maju, supaya Islam itu mulia. Ternyata pulang sudah jadi ateis. Sudah otaknya hancur, rusak. Keislamannya telah rusak. Pulang dari luar negeri, bicaranya bahwasanya Kristen itu tidak kafir, Yahudi itu tidak kafir. Sesungguhnya agama-agama samawi itu adalah satu. Muncullah pemikiran-pemikiran yang menyamakan dan menyatukan agama-agama tersebut yang dikenal dengan Islam liberal. Itukah yang dimaksud kejayaan Islam? Kalla thumma kalla. Tidak sekali-kali. Ini adalah kehancuran Islam. Ingat, kamu belajar silahkan. Mau belajar iptek silahkan. Tapi jangan lupa yang lebih penting dari itu semua. Yaitu ilmu din. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dengan pemahaman para ulama. Imam Ahmad, Imam Ibn Taimiyah, Imam Syafi'i, pelajari, ngaji, itu yang penting. Dan itu lebih penting dan lebih penting. Kalau Allah berbicara tentang ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau Rasulullah SAW berbicara tentang ilmu, ya, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, salakallahu tariqan ilal jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan jalannya ke surga. Kalau Allah dan Rasulnya berbicara tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Maka yang dimaksud adalah ilmu Quran wa sunnah dengan pemahaman yang sahih dari para ulama, dari kalangan salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ini yang dimaksud. Baru di bawahnya ilmu-ilmu duniawi yang mubah. Hukumnya mubah. Mau belajar silakan, tidak juga nggak apa-apa. Ya, mubah. Kalau untuk kepentingan kaum muslimin bisa naik menjadi anjuran, mustahab kalau memang untuk kepentingan kaum muslimin, untuk manfaat kaum muslimin. Tapi tidak sampai kepada hukum wajib seperti wajibnya ilmu syar'i. Tidak sampai kepada hukumnya seperti hukum yang mempelajari ilmu din. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu faridah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ini dikatakan wajib ini. Kenapa kok terbalik? Diperhatikan anak-anak kita selalu dalam masalah ilmu umum ini. Diperhatikan terus, harus pintar, kamu harus belajar ya nak ya, kamu harus lulus, kamu harus nilainya bagus, kamu harus naik kelas, kamu harus jadi juara, kamu harus bisa diterima di universitas yang andalan, kamu harus bisa, semuanya bukan masalah agama. Adapun masalah agama, Pak, Ma, saya mau ke pesantren. Hah? Mau ke pesantren? Mau jadi apa kau nak? Ini dunia sudah terbalik. Padahal muslimin mau belajar di pesantren kaget. Padahal itu yang lebih wajib daripada pelajaran umum. Itu semua karena ini tadi. Karena subhat ini. Apa subhatnya? Bahwasanya menganggap audat izzil muslimin, mengembalikan kejayaan Islam itu dengan kemodernan, dengan kemajuan teknologi katanya. Itulah yang menyebabkan mereka akhirnya berpikir terbalik. Wa hadza yubayyin laka sirra inayat Ibn Mas'ud bimu'alajatihima. Ini menjelaskan padamu rahasia perhatian Ibnu Mas'ud, bagaimana memperbaiki keduanya duna ghairihima,
Wa tallahi innahu la fiqhun nafs alladhi fatahallahu bihi alaih. Inilah fiqh yang ada pada jiwa Ibn Mas'ud, pemahaman pada jiwa Ibn Mas'ud tentang masalah perbaikan. Perbaikan itu dengan ilmu, bukan dengan sultan atau dengan harta. Ada kelompok-kelompok yang mengumpulkan harta. Kelompok-kelompok harta menawarkan harta itu. Kamu harus begini, nanti saya kasih bulanan sekian. Kamu harus begini, nanti kasih bagi-bagi duit, ya, supaya pemikirannya seperti dia. Apakah berhasil? Tidak berhasil. Ya. Mau niru, ya, cara-caranya Nasrani. Betul, kita memberikan sedekah, silahkan. Tapi jangan kamu anggap bahwa cara satu-satunya adalah dengan itu. Bukan dengan menyebarkan ilmu, tapi dengan menjual atau memaksa dengan duit. Kalau enggak, saya stop dana bantuannya. Atau dengan perintah paksaan. Jadi penguasa dulu kemudian dipaksa. Kalian seluruhnya harus begini, harus begitu. Tidak asli pula akan terjadi bara dalam sekam, atau akan terjadi bom waktu yang siap meledak suatu saat, ya, karena bukan dari hati. Tapi ketika kita sampaikan ilmu dan ilmu itu difahami oleh manusia, maka dari diri manusia itu sendiri mereka mulai mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wal ta'rif aqal Islam lis-salaf fadhahum. Maka wahai saudaraku kaum muslimin, hendaklah kenali keutamaan salaf. Lihat ucapan Ibnu Mas'ud. Ucapannya diucapkan waktu sekian tahun yang lalu, sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi ucapannya masih tepat sampai sekarang. Seakan-akan Ibnu Mas'ud lihat bagaimana perjuangan harokah-harokah Islamiyah dalam berlomba-lomba dalam demokrasi, pemilu dan sebagainya. Seakan-akan Ibnu Mas'ud melihat bagaimana usaha-usaha para pemberontak untuk menggulingkan suatu kekuasaan, mengkafirkan kaum muslimin padahal mereka masih muslimin, menghalalkan darah mereka. Seakan-akan Ibnu Mas'ud melihat betapa banyaknya orang yang berlomba-lomba dalam masalah ekonomi dengan level perjuangan jihad dalam bidang ekonomi. Seakan-akan Ibnu Mas'ud tahu dan mengatakan, bukan yang aku maksudkan adalah itu. Bukan yang dimaksudkan adalah kebaikan hidup dan kemakmuran ekonomi. Bukan yang dimaksud adalah kekuasaan, yang ini lebih baik daripada yang itu. Bukan yang aku maksudkan masalah harta, tapi yang aku maksudkan atau yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ilmu. Yang ini lebih berkurang ilmunya daripada itu, sehingga Rasulullah mengatakan ini lebih jelek daripada yang sebelumnya, karena ilmunya berkurang dan ulamanya tidak ada. Berarti untuk menaikkan kembali menjadi mulia, untuk menaikkan kembali derajat kaum muslimin agar menjadi umat yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan sehingga mencapai kejayaannya, harus dikembalikan kepada ilmu. Diajarkan ilmu, dididik kaum muslimin agar mereka jadi orang-orang yang berilmu, jadi para ulama, akan kembali menjadi mulia. Fal ta'rif lis-salafi fadlahum. Wahai akal Islam, kenalilah keutamaan salaf. Mereka itu alim, mengerti. Wastamsik bi gharzihim tastarih min syubuhatin bunayyat tariq. Peganglah apa yang sudah ditanam oleh para salaf itu, sehingga kamu bisa istirahat. Enggak susah-susah kamu memikirkan bagaimana ya caranya, bagaimana. Sudah ada dan sudah ditanamkan oleh mereka. Pegang, ambil apa yang mereka tanamkan, istirah. Kamu akan selamat, kamu akan istirahat dari subhat-subhat bunayyatit tariq, dari kekaburan-kekaburan jalan-jalan penyimpangan itu. Jalan-jalan yang menyimpang-menyimpang itu kan membuat bingung kamu. Waduh, jalan yang mana ini? Ketika semua mengatakan
kita harus membangkitkan umat ini. Kita harus memperjuangkan agar Islam dan kaum muslimin menjadi jaya. Sepakat seluruhnya. Seluruh kaum muslimin, seluruh kelompok, seluruh harokah sepakat bahwasanya kita harus mengangkat Islam dan kaum muslimin agar jaya. Ketika berbicara tentang cara, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengentaskan kemiskinan. Karena kaum muslimin direndahkan karena mereka miskin, rakyat jelata yang rendahan yang sama sekali tidak memiliki ilmu. Kita harus angkat derajatnya dengan memakmurkan secara ekonomi dan mengajarkan ilmu-ilmu teknologi dan itu. Kata lain, bukan, keliru. Kalau kita mau memuliakan adalah dengan kita gulingkan kekuasaan ini, kita pimpin sendiri oleh Islam dan diterapkan waktu itu hukum-hukum Allah akan mulia, akan tegak. Kata yang lain, jangan. Itu nanti dikatakan pemberontak dan akan dibantai. Kita harus melalui jalur hukum. Yaitu kita membuat partai, kita berusaha sampai kita menang, dan kita harus beraliansi dengan seluruh kelompok agar kita menang dalam pemilu nanti, dan kemudian kita memperjuangkan untuk menerapkan syariat Islam. Kata yang lain lagi, bukan, jangan begitu. Masing-masing dengan idenya sendiri-sendiri. Yang lain lagi mengatakan, jangan, semua itu salah. Yang perlu sekarang adalah memperbaiki hati. Sehingga tinggalkan semua itu. Jangan bicara ekonomi. Itu adalah masalah dunia. Lupakan dunia. Kita harus ajak orang-orang itu untuk hanya mengingat akhirat saja. Diajarkan tasawuf, sufi. Masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Maka qanifirina azakumullah, raf'ul iskal bil athar qurratu uyuni ahli al-athar. Mengangkat kesulitan dengan riwayat itu adalah suatu yang paling menyenangkan bagi ahli sunnah. Maka kita pun betapa gembiranya dengan jawaban Ibnu Mas'ud tadi. Masalahnya untuk mengangkat satu umat menjadi mulia atau jatuh itu adalah masalah ilmu. Ketika ilmu merata, maka umat itu jadi mulia. Ketika ilmu dalam keadaan dilupakan, maka umat itu akan menjadi rendah dan hina. Wa akhiran ila al-ilmi ya man yunshidu 'izzal Islam. Maka akhirnya kepada ilmulah wahai orang-orang yang bertujuan mendapatkan kemuliaan Islam. Fa'an Tamim ad-Dari, diriwayatkan oleh At-Tamim ad-Dari, qala tatawala an-nasu fil bina'i fi zaman Umar. Manusia di zaman Umar saling meninggikan bangunan. Maka Umar berkata, ya ma'syaral 'arib, al-ard al-arda. Wahai orang-orang Arab, sesungguhnya bumi tetap bumi. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, imarah, keamiran. Wala imarah illa bi ta'ah, dan tidak ada imarah kecuali dengan ketaatan. Faman sawwadahu qaumuhu 'ala al-fiqh kana hayatun lahu wa lahum. Wa man sawwadahu qaumuhu 'ala ghairi fiqhin kana halakan lahu wa lahum. Disebutkan bahwa tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, yakni daulah. Wala jamaah illa bi imarah, dan tidak ada daulah kecuali dengan keamiran, dan tidak ada keamiran kecuali dengan ketaatan pada amirnya, ketaatan pada kepemimpinan. Maka kemudian jangan dipotong sampai di situ, ya. Karena sebagian orang memotong sampai di situ, kemudian menjadikan dalil bahwa yang dimaksud jamaah adalah kelompok kami. Tidak ada Islam kecuali dengan masuk jamaah kami. Kalau tidak masuk jamaah kami bukan Islam, alias kafir. Innalillah. Akhirnya saling mengkafirkan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Padahal itu adalah masalah daulah. Dan yang dimaksud oleh Umar bin Khattab selanjutnya adalah barang siapa yang membiasakan kaumnya di atas fikih, maka itu kehidupan bagi dia dan bagi mereka.
Apa di atas fikih? Di atas ilmu, ya, fikih. Dibiasakan dengan fikih. Maka kebaikan bagi dia sendiri dan bagi kaumnya. Tapi barang siapa yang membiasakan kaumnya dengan selain fikih, dengan akal-akalan, dengan perasaan-perasaan, dengan teori-teori bid'ah, dan seterusnya, maka itu akan menjadi kebinasaan bagi dia dan bagi kaumnya. Wa 'anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al-Hasan, qala kanu yaqulun, mereka dulu berkata, mautul alim zulmatun fil Islam, matinya seorang alim, meninggalnya seorang ulama merupakan lubang dalam Islam, ya, lubang dalam Islam. La yasudduha syai'un, tidak bisa ditutup oleh apapun lubang itu. Maktulifal lail wan nahar, selama masih berselisih malam dan siang. Ini selama masih terus berjalan malam dan siang, lubang itu terus. Meninggal satu lagi jadi dua, meninggal satu lagi jadi tiga, terus begitu. Dan tidak ada yang bisa menutupinya. Berarti apa? Mendukung hadis tadi. Semakin datang zaman berikutnya, semakin sengsara, semakin jelek lagi, semakin jelek lagi, semakin jelek. Karena kurangnya ilmu. Wa an Hilal ibn Khabbab qala sa'altu Sa'id ibn Jubair, aku bertanya kepada Sa'id ibn Jubair, qultu, saya katakan, ya Aba Abdullah, ma alamatu halakin nas, wahai Abu Abdullah, apa tanda-tanda binasanya manusia, apa ciri-ciri akan binasanya manusia? Dijawab, idza halaka ulama'uhum, kalau telah binasa ulama mereka, kalau telah meninggal ulama mereka. Jadi tanda-tanda akan hancurnya satu umat atau manusia, satu generasi adalah ketika meninggalnya atau habisnya ulama mereka. Itu tanda-tanda kebinasaan. Demikian. Ini sebagai tambahan dari bab yang kemarin, yaitu nailus su'dad bil ilm, dikapainya kejayaan dengan ilmu. Kemudian pasal berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah sunamul amani minal kufri wal hazimah bittiba'il kitab was sunnah. Kendali keamanan atau jaminan keamanan dari kekafiran dan kekalahan. Hazimah itu kalah perang, ya. Hazimah artinya kalah perang. Ya, bagaimana keadaan orang kalah perang, itulah hazimah. Terlindung atau dilindunginya dari kekafiran dan kekalahan bittiba'il kitab was sunnah, dengan mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Sudah kita singgung dalam muqaddimah bahwasanya peperangan ada dua macam, kan? Peperangan fisik, kalau kalah apa? Disebut hazimah. Itu kalahan fisik. Dan perang ideologi, kalau dia kalah maka akan jatuh pada kekufuran. Maka disebut ini dua. Jaminan keamanan dari dua jenis kekalahan, aman, tidak akan kalah dalam dua peperangan itu, tidak akan kalah dan tidak akan kufur, dijamin kalau berpegang dengan kitab wa sunnah. Demikian judul babnya. Kata penulis, lastu a'ni bihadzal fasl zahirahul mutabadir ila dhihni fahasab. Tidaklah aku maksudkan dengan pasal ini perkara yang langsung tampak di benak kita ketika membaca judul itu. Tidak hanya itu saja. Li'annahu syai'un ma'lumun lil muslimina 'ilman nadhariyan 'alal aqal. Karena perkara itu sudah dipahami oleh kaum muslimin secara ilmu.
Alhamdulillah. Karena kalau kita mengatakan barang siapa yang berpegang dengan kitab dan sunnah selamat dari kekufuran, ya jelas, iya kan? Secara umum ya sudah ngerti kalau itu. Makanya kata penulis, bukan langsung yang termaksud oleh kalian atau yang dipahami oleh kalian di benak kalian itu saja yang akan dibicarakan, bukan. Karena kalau itu saja, manusia secara umum sudah tahu. Ilman nazariyan alal aqal, paling tidak, paling sedikit secara teori semua ngerti. Walaupun secara prakteknya sedikit yang mengamalkan, ya. Tapi paling tidak secara teori ngerti semua. Kalau begitu apa yang mau dituju oleh penulis? Kata beliau, walakinnahu kalimatun ila ulaika alladzina lam yaqna'u bida'watil kitab was sunnah. Tetapi ini adalah kalimat, ini kalimat teguran bagi mereka-mereka yang tidak puas dengan dakwah kitab dan sunnah. Apa ada orang yang tidak puas dengan dakwah kitab dan sunnah? Ada yang melihat kajian fikih, kajian akidah itu enggak, lam yuqni'u, tidak puas dengan seperti ini. Masa gini-gini terus? Taharah terus, kapan jihadnya? Katanya. Akidah terus, kapan perangnya? Kapan kita mau mendirikan negara Islam? Dari dulu taharah, tauhid syirik. Masalah tauhid dan syirik 2 jam selesai kajian itu. Enggak perlu panjang-panjang. Rasulullah cuma sekali mengatakan qulu la ilaha illallah, begitu mereka qala la ilaha illallah diajak perang. Kata mereka, tidak puas dengan kajian kitab dan sunnah. Lalu maunya apa? Maunya mereka kajian itu bukan kajian kitab dan sunnah, tapi kajian-kajian yang membakar emosi, yang membuat semangat. Maksudnya orasi. Ya betul, orasi itu yang saya maksud. Jadi maunya kajian itu bukan kayak gini, bukan baca kitab. Maunya kajian itu bahwasanya kita harus gulingkan penguasa ini yang zalim, taghut, hancurkan. Allahu Akbar. Ini yang mereka mau. Ini baru namanya ngaji. Ada yang begitu, ya. Sehingga ketika duduk, ada pengajian tablik akbar, dia sudah siap-siap mendengarkan, sudah siap takbir. Ternyata kajiannya qala rahimahullah haddatsana fulan an fulan qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, berkata para ulama. Kapan takdirnya saya? Ini ada